Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskiani dengan NIM E1E1240014. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang virtual mesin, di mana materi ini membahas tentang apa itu virtual mesin, cara kerja, tujuan, fungsi, jenis, contoh virtual mesin beserta kelebihan dan kekurangan, dan contoh instalasi virtual mesin di Windows menggunakan VirtualBox. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pengertian virtual mesin. Apa sih itu virtual mesin? Virtual mesin adalah sandbox dari sistem, artinya perangkat lunak di dalam mesin virtual tidak dapat melarikan diri atau merusak komputer itu sendiri. Dengan kata lain, virtual mesin adalah alat yang membuat komputer di dalam komputer dan berjalan pada jendela sama seperti program lain. Ini memberikan user atau pengguna akhir pengalaman yang sama pada mesin virtual seperti yang akan mereka miliki pada sistem operasi host itu sendiri. Beberapa mesin virtual atau virtual mesin ini dapat berjalan secara bersamaan di komputer fisik yang sama. Untuk server sendiri, beberapa sistem operasi berjalan berdampingan dengan software atau perangkat lunak yang disebut hypervisor untuk mengelolanya. Setiap virtual machine atau mesin virtual ini menyediakan perangkat keras virtualnya sendiri, termasuk CPU, memori, hard drive, antarmuka jaringan, dan perangkat keras lainnya. Perangkat keras virtual kemudian dipetakan ke perangkat keras nyata pada mesin fisik yang menghemat biaya dengan mengurangi kebutuhan sistem perangkat keras fisik bersama dengan biaya pemeliharaan terkait yang menyertainya. Ditambah pengurangan terhadap permintaan resource atau daya dan cooling atau pendinginannya. Mesin virtual sering dibuat untuk melakukan tugas tertentu yang berbeda dari tugas yang dilakukan di host environment. Baik, untuk slide selanjutnya, tujuan dan fungsi virtual mesin. Tujuan utama virtual mesin atau 5M ini adalah untuk mengoperasikan beberapa sistem operasi pada saat bersamaan dari perangkat keras yang sama. Tanpa virtualisasi, mengoperasikan beberapa sistem seperti Windows dan Linux akan membutuhkan dua unit fisik yang berpisah. Karena aplikasi berjalan berdasarkan kemampuan operation system OS tertentu, bisnis yang menggunakan beragam aplikasi mungkin menemukan diri mereka menggunakan banyak konsol dan instalasi perangkat keras yang berbeda untuk mengelola aplikasi mereka. Hal ini bisa menjadi sulit dan bahkan terbilang mahal. Perangkat keras membutuhkan ruang fisik yang tidak selalu tersedia. Hardware atau perangkat keras juga memerlukan banyak biaya pemeliharaan, biaya perbaikan saat perangkat keras gagal, biaya perawatan untuk memastikan perangkat keras Anda tetap dalam kondisi prima, dan biaya energi untuk daya dan pendinginannya. Virtualisasi tersebut menjaga biaya tetap rendah dengan menempatkan semua OS Anda ke dalam struktur mirip cloud dengan beberapa instance berjalan pada perangkat keras lokal yang mendasarinya, yang sama dan menghilangkan kebutuhan untuk akumulasi perangkat keras serta overhead yang berlebihan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi virtual mesin. Virtual mesin memiliki berbagai fungsi penting dalam mengelola sumber daya IT. Fungsi utama salah satunya adalah isolasi lingkungan. Virtual mesin berfungsi untuk mengisolasi lingkungan operasional dari satu sistem ke sistem yang lain. Ini berarti setiap mesin virtual dapat beroperasi seolah menjadi entitas independen tanpa berbagi konfigurasi atau data secara langsung. Isolasi ini sangat penting untuk mencegah aplikasi dari satu sistem mengganggu atau konflik dengan sistem lainnya. Isolasi juga memberikan keuntungan keamanan yang lebih tinggi. Keamanan setiap mesin virtual dapat dikelola secara mandiri tanpa risiko terhadap suspend atau crash yang mempengaruhi sistem lainnya. Penerapan isolasi memungkinkan stabilitas dan keamanan yang lebih kuat dalam pengolahan infrastruktur IT. Kedua, pengujian dan pengembangan. Virtual mesin merupakan alat yang sangat baik untuk pengujian dan pengembangan aplikasi. Kemampuan untuk menciptakan lingkungan isolasi memungkinkan developer untuk menguji perubahan dan pembaruan perangkat lunak sebelum diterapkan ke produksi. Penggunaan virtual mesin memungkinkan rollback cepat jika terjadi kesalahan saat pengembangan. Ini mengurangi risiko terhadap sistem utama dan mempercepat siklus pengembangan. Virtual mesin memberikan fleksibilitas besar bagi pengembang perangkat lunak dalam menciptakan dan mengoptimalkan aplikasi. Yang ketiga,
Kemudahan migrasi. Fungsi virtual mesin juga mencakup kemudahan dalam migrasi sistem dan aplikasi. Migrasi mesin virtual bisa dilakukan dengan memindahkan file, konfigurasi, dan data dari satu server fisik ke server lainnya. Tidak seperti server fisik, migrasi virtual mesin tidak memerlukan penyesuaian perangkat keras sehingga lebih cepat dan minim risiko. Proses migrasi yang efektif mengurangi waktu henti dalam melakukan perawatan atau pembaruan. Penggunaan mesin virtual mengurangi kompleksitas dan risiko dalam migrasi data atau aplikasi dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya. Dan yang keempat, konsolidasi server. Virtual mesin berperan penting dalam konsolidasi server, memungkinkan beberapa aplikasi berjalan di satu komputer fisik. Konsolidasi server membantu memanfaatkan sumber daya perangkat fisik secara optimal, mengurangi biaya peralatan. Dalam hal ini, mesin virtual paling berguna di pusat data dan organisasi yang membutuhkan efisiensi tambahan. Konsolidasi server juga mengurangi kebutuhan perawatan perangkat keras. Selain itu, ini membantu menghemat biaya pemeliharaan dan konsumsi energi. Mesin virtual menawarkan solusi praktis dan ekonomis dalam kebutuhan server modern. Kelima, keamanan. Virtual mesin juga memberikan keuntungan signifikan dalam hal keamanan aplikasi. Melalui isolasi lingkungan, risiko serang terhadap satu sistem tidak akan mempengaruhi sistem lainnya. Selain itu, mesin virtual mampu diatur ulang atau dihapus jika mendeteksi ancaman tanpa berdampak pada keseluruhan sistem. Keamanan ditingkatkan dengan pembaruan cepat dan pemantauan lebih terfokus. Setiap mesin virtual dapat dikelola secara individu, membantu mengidentifikasi potensi ancaman lebih cepat dan tepat. Baik, selanjutnya kita ke cara kerja virtual mesin. Virtual mesin bekerja dengan cara mengabstraksikan perangkat keras komputer fisik sehingga memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan di atas perangkat keras fisik yang sama. Ini dilakukan melalui hypervisor, perangkat lunak yang bertugas untuk memisahkan sumber daya fisik dan mengalokasikannya pada virtual mesin. Setiap virtual mesin bisa menjalankan sistem operasi dan aplikasi layaknya bekerja pada komputer fisik independen. Secara lebih rinci, hypervisor bisa terbagi menjadi dua jenis. Tipe 1 hypervisor berjalan langsung di atas perangkat keras tanpa sistem operasi host. Jenis ini sering digunakan di pusat data dan server karena lebih stabil dan efisien. Tipe 2 hypervisor berjalan di atas sistem operasi host dan lebih umum digunakan untuk keperluan pribadi, seperti pengujian aplikasi atau simulasi lingkungan berbeda. Hypervisor kemudian mengatur dan membagi sumber daya perangkat keras agar dapat digunakan oleh beberapa virtual memory secara bersamaan. Setiap virtual memory menerima alokasi CPU, RAM, dan penyimpanan sesuai kebutuhan. Ketika 5M memerlukan tambahan daya komputasi, hypervisor menjadwalkan permintaan tersebut ke sumber daya fisik yang tersedia. Setiap virtual mesin yang berjalan dengan sistem operasi dan aplikasinya sendiri tanpa bergantung pada 5M lain, isolasi ini memastikan bahwa satu virtual memory tidak akan mengganggu performa atau keamanan virtual memory lainnya. Selain itu, setiap virtual memory memiliki file konfigurasi sendiri termasuk file log, file disk virtual, dan pengaturan NFRAM. Virtual mesin beroperasi seperti aplikasi biasa dalam sebuah jendela di sistem operasi host. Saat pengguna menjalankan perintah dalam virtual memory, di sini hypervisor menerjemahkan instruksi tersebut agar dapat diproses oleh perangkat keras fisik. Selanjutnya ke jenis-jenis virtual mesin. Virtual mesin atau mesin virtual ini diimplementasikan dengan metode emulasi software atau perangkat lunak, atau teknis virtualisasi perangkat keras. Bergantung pada pengguna dan tingkat korespondensi mereka dengan komputer fisik, virtual mesin atau mesin virtual dibagi menjadi dua jenis, yaitu virtual mesin system dan virtual mesin service. Nah, jenis yang pertama adalah mesin virtual system atau virtual mesin system. Ini adalah platform sistem yang mendukung pembagian sumber daya fisik komputer host antar beberapa mesin virtual, di mana masing-masingnya berjalan dengan salin sistem operasinya sendiri.
Teknik virtualisasinya disediakan oleh software layer atau lapisan perangkat lunak yang dikenal sebagai hypervisor, yang dapat berjalan baik pada perangkat keras atau di atas sistem operasi. Nah, jenis berikutnya atau jenis kedua ini adalah mesin virtual proses layanan atau virtual machine servers. Ini adalah jenis yang merancang untuk menyediakan programming, environment atau lingkungan program platform yang independen. Ini mencakup informasi hardware atau perangkat keras atau sistem operasi yang mendasarinya dan memungkinkan eksekusi program berlangsung dengan cara yang sama pada platform tertentu. Selanjutnya ke contoh virtual machine. Di sini saya mengambil 5 contoh, di mana contoh yang pertama itu 5VMware. 5VMware adalah salah satu perangkat lunak virtualisasi paling populer, diluncurkan pada 1998 dan kini dimiliki oleh Dell Technologies. 5M menyediakan berbagai solusi cold dan virtualisasi. Salah satu produknya yang terkenal 5ware, vSphere, memungkinkan pembagian sumber daya pusat data termasuk CPU, RAM, penyimpanan, dan jaringan ke dalam berbagai infrastruktur komputasi. Selain itu, 5VMware memiliki vCenter, sebuah antarmuka yang mempermudah pengelolaan virtual machine. Teknologi ini juga digunakan dalam layanan seperti GIO, Enterprise Private, yang berbasis 5VMware SXE. Yang kedua, VirtualBox. VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang banyak digunakan karena bersifat open source atau gratis. Dengan VirtualBox, pengguna dapat menjalankan dan membuat virtual machine sesuai kebutuhan. Fitur yang tersedia mencakup drag and drop untuk kemudahan transfer data serta kemampuan untuk clone virtual machine. Yang ketiga, HyperF. HyperF adalah perangkat lunak virtualisasi dari Microsoft yang beroperasi sebagai hypervisor, yang berarti ia bertindak sebagai perantara antara perangkat keras dan sistem operasi virtual machine. Teknologi ini mengisolasi spesifikasi perangkat keras agar setiap virtual machine dapat menjalankan sistem operasi sendiri. Dengan Hyper-V sudah terintegrasi dalam sistem operasi Windows sejak Windows 8, sehingga pengguna Windows dapat langsung memanfaatkannya tanpa perlu menginstal perangkat lunak tambahan. Nah, yang keempat itu adalah OpenStack. OpenStack adalah platform cloud computing yang dapat mengelola sumber daya komputasi, menyimpan, dan jaringan secara fleksibel. Sebagai perangkat lunak, open source OpenStack dapat digunakan secara gratis dan mendukung berbagai teknologi virtualisasi, seperti KFM dan LXC. Solusi ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan yang ingin membangun lingkungan cloud sendiri tanpa bergantung pada penyediaan layanan pihak ketiga. Dan yang kelima atau yang terakhir itu Proxmox VA. Proxmox VA adalah platform virtualisasi open source yang mendukung beberapa teknologi virtualisasi termasuk KFM dan LXC. KFM menawarkan full virtualization yang memungkinkan virtual machine bekerja seperti sistem fisik. Sementara LXC adalah teknologi yang lebih ringan dan efisien. Proxmox VA dilengkapi dengan antarmuka grafis yang intuitif serta fitur firewall bawaan untuk setiap cluster virtual machine, sehingga meningkatkan keamanan dan kemudahan pengelolaan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan virtual machine. Kelebihan virtual machine. Ada beberapa kelebihan dari virtual machine ini, yakni yang pertama itu virtual machine dapat menggunakan beberapa environment atau lingkungan sistem operasi pada komputer yang sama. Yang kedua itu mesin virtual dapat menyediakan arsitektur share instruksi atau instruction set arsitektur atau ISA, yaitu struktur yang berbeda dari komputer yang sebenarnya. ISA berfungsi sebagai interface antarmuka antara perangkat lunak dan perangkat keras. Selanjutnya, saat Anda membuat mesin virtual, Anda membuat hard disk virtual, jadi semua yang ada di mesin itu biasa saja mengalami masalah macet. Tetapi jika itu terjadi, itu tidak akan mempengaruhi mesin host. Selanjutnya,
Ada manfaat keamanan untuk menjalankan mesin virtual. Misalnya jika Anda perlu menjalankan aplikasi keamanan yang dipertanyakan, Anda dapat menjalankannya di sistem operasi tamu atau operation system GUES. Jadi, jika aplikasi menyebabkan kerusakan, maka itu hanya bersifat sementara setelah GUES dimatikan. Selanjutnya, kekurangan virtual mesin. Ada beberapa kekurangan dari virtual mesin, yakni virtual mesin atau mesin virtual terbilang kurang efisien daripada mesin nyata karena mereka mengakses perangkat keras secara tidak langsung. Menjalankan perangkat lunak di atas sistem operasi host berarti harus meminta akses ke perangkat keras dari host. Ini akan memperlambat fungsi dan kegunaannya. Selanjutnya itu, ketika beberapa mesin virtual berjalan pada host yang sama, kinerja dapat terhambat jika komputer yang dijalankannya tidak memiliki source atau daya yang cukup. Mesin virtual Anda masih menggunakan sumber daya dari mesin host Anda. Semakin kuat komputer host, semakin cepat mesin virtual akan berjalan. Dan yang terakhir, mesin virtual dapat terinfeksi dengan kelemahan mesin host. Sebagai contoh, misalnya seperti proses isolasi adalah fitur yang biasanya digunakan oleh sistem operasi jika ada bug yang dapat melanggarnya. Komputer biasa tanpa mesin virtual biasanya tidak akan terlalu terpengaruh, tetapi komputer dengan sejumlah mesin virtual kemudian akan menginfeksi masing-masing dari mesin itu. Selanjutnya kita ke contoh instalasi virtual mesin di Windows menggunakan VirtualBox. Untuk memulai instalasi, pertama-tama pengguna perlu mempersiapkan dua hal penting, yaitu mengunduh perangkat lunak VirtualBox dari situs resminya di virtualbox.org dan mengunduh file ISO dari sistem operasi yang ingin digunakan, seperti misalnya Ubuntu, yang dapat diunduh melalui situs resmi ubuntu.com. Setelah semua file yang diperlukan tersedia, proses instalasi dapat dimulai. Di sini ada 5 langkah saya menyiapkan, di mana langkah pertama adalah menginstal VirtualBox di sistem operasi Windows. Proses ini dimulai dengan membuka file installer VirtualBox dengan ekstensi .exe yang telah diunduh sebelumnya. Setelah dijalankan, pengguna cukup mengikuti petunjuk instalasi dengan mengklik tombol Next beberapa kali hingga sampai pada bagian pemasangan, kemudian klik Install dan tunggu hingga proses selesai. Jika sudah, klik Finish dan aplikasi VirtualBox akan terbuka secara otomatis. Setelah aplikasi terbuka, lanjut ke langkah kedua. Pengguna dapat memulai membuat mesin virtual dengan mengklik tombol New di bagian atas jendela. Di jendela yang muncul, pengguna diminta memasukkan nama mesin virtual, misalnya Ubuntu, kemudian memiliki tipe sistem seperti Linux dan versinya sebagai Ubuntu 64-bit. Lalu klik Next untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Langkah selanjutnya atau langkah ketiga adalah mengatur memori atau RAM yang akan digunakan oleh mesin virtual. Disarankan untuk memberikan minimal 2048 MB atau 2 GB RAM agar sistem operasi dapat berjalan dengan lancar. Jumlah RAM biasa disesuaikan dengan kapasitas total RAM pada komputer fisik, namun tidak disarankan melebihi batas aman yang ditunjukkan oleh garis merah di tampilan pengaturan. Setelah pengaturan RAM selesai, pengguna akan diarahkan ke langkah keempat, yaitu membuat hard disk. Pilih opsi Create a Virtual Hard Disk Now untuk membuat hard disk baru, lalu pilih jenis file FDI atau VirtualBox Disk Image. Setelah itu, pengguna akan diminta memilih jenis alokasi penyimpanan dan disarankan untuk menggunakan opsi Dynamically Allocated agar ukuran file bisa bertambah sesuai kebutuhan. Kemudian tentukan ukuran hard disk, misalnya 20 GB, dan klik Create. Selanjutnya, langkah berikutnya atau langkah terakhir adalah memasang file ISO sistem operasi ke dalam mesin virtual. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih mesin virtual yang telah dibuat tadi, kemudian klik tombol Setting, di dalam pengaturan masuk ke tab atau Storage, klik ikon CD kosong di bawah Ctrl ID, lalu klik ikon CD kecil di sebelah kanan dan pilih opsi Choose a Disk File. Setelah itu, cari dan pilih file ISO Ubuntu yang sudah diunduh sebelumnya, kemudian klik OK untuk menyimpan pengaturan. Mungkin untuk itu saja penjelasan materi dari saya tentang virtual machine. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.